Sorotan lainnya, Saudara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyikapi dengan tegas terkait Malaysia yang mengklaim kesenian reog. Khofifah meminta Bupati Ponorogo mengumpulkan dokumen sejarah kesenian reog yang merupakan budaya asli Indonesia. Rencana Malaysia mendaftarkan kesenian reog ke UNESCO mendapat reaksi keras dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan hal ini merupakan pertaruhan warisan budaya tak benda. Khofifah meminta agar dokumen sejarah dan bukti keabsahan bahwa reog berasal dari Ponorogo segera dikumpulkan. Nah, ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah Indonesia dan kami Jawa Timur, khususnya Bupati Ponorogo, dokumen-dokumen yang bisa memberikan penguatan kepada UNESCO bahwa reog memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ini waktunya memang sangat pendek, maksimalisasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dari keabsahan bahwa reog Ponorogo itu memang terlahir dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sunarto, mengakui bila ada keterlambatan dalam proses pendaftaran kesenian reog Ponorogo ke UNESCO. Untuk itu pemerintah akan mengajak pegiat sejarah seni budaya untuk ikut mengumpulkan dokumen sejarah reog Ponorogo. Disampaikan oleh Ibu Gubernur tadi kan persoalan sejarah. Memang itu punya kelemahan, kadang-kadang telat menurut daripada perjalanan kebudayaan itu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus lebih serius untuk menggandeng teman-teman yang punya kemampuan menurut sejarah dan budaya. Kami akan lakukan koordinasi dengan Kabupaten Ponorogo untuk mencoba menerjemahkan beberapa persyaratan yang nantinya oleh Kemendikbud itu dipersyaratkan dalam rangka pemenuhan untuk mengacu ke UNESCO. Sejumlah seniman reog Ponorogo turun ke jalan mengecam Malaysia yang akan mengklaim kesenian reog ke UNESCO. Dengan menurunkan puluhan reog, para seniman menggelar atraksi. Seniman reog meminta Presiden Jokowi tegas menyelamatkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Lalu seperti apa persiapan keabsahan dokumen terkait pendaftaran reog Ponorogo ke UNESCO? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Selamat malam Pak Sugiri. Selamat malam Mbak Cynthia. Terima kasih Kami diberi kehormatan untuk diundang. Ya, terima kasih waktunya Pak Sugiri. Pak Sugiri, apa betul batas pengumpulan data ke UNESCO ini sampai tanggal 13 April 2022? Ini kan artinya hanya kurang dari 2 pekan saja ya. Lalu apa saja data yang diperlukan untuk didaftarkan? Pertama, sesungguhnya mulai tanggal 31 Maret, pihak Kemendikbud sudah membatasi batas akhir untuk pengumpulan semuanya, termasuk naskah akademik, kemudian hasil penelitian, dokumen sejarah, juga video 10 menit yang merepresentasikan bagaimana reog Ponorogo itu lahir dari Ponorogo, berkembang di Indonesia dan bahkan di luar negeri berkembang. Sudah kami siapkan dan sudah kami serahkan kepada Direktur Pelindungan Budaya pada tanggal 31 Maret. Sudah selesai semuanya, tinggal nanti kalau kemudian kami yang diusulkan, kami butuh diasistensi oleh pemerintah pusat, seperti apa yang dibutuhkan lagi agar selera UNESCO cocok dengan yang kami miliki. Itu yang pertama, Pak. Selebihnya, bola panas, bola nasib ada di Pak Menteri, Mas Menteri, Nadiem Makarim. Demikian kira-kira, Mbak. Oke, lalu artinya untuk kebutuhan baik itu data, baik itu dokumen untuk keabsahan, ini 100% sudah terkumpul semua, seperti itu ya? 100% sudah terkumpul semua. Yang Anda maksudkan dengan semoga sesuai dengan selera UNESCO, apakah betul jika pada tahun 2015 reog Ponorogo sempat diajukan untuk didaftarkan ke UNESCO? Betul, Mbak.
kami beberapa kali memang gagal, akan tetapi gagal kami menyadari misalnya dulu pada zaman dulu kepala caploan ini menggunakan kulit harimau. Kita tahu kulit harimau masih dilarang. Kemudian dadak meraknya menggunakan bulu merak. Nah, kami bisa menjawab dua tantangan besar itu. Kulit harimau yang menjadi caploan atau kepala reog itu kami ganti dengan limbah kulit kambing yang kami lukis seindah kulit harimau dan lebih gagah daripada harimau betulan. Sementara merak yang kami tangkarkan hari ini karena kita tahu bahwa merak itu punya kebiasaan dalam setahun dia bodol bulu atau lepas bulu ganti bulu. Maka limbah itu yang kami jadikan untuk resources bahan baku reog yang berupa merak. Maka dua tantangan besar sudah kami selesaikan. Kami punya penangkar banyak di Ponorogo tumbuh kembang dan kami punya pelukis-pelukis kulit kambing yang kami jadikan untuk kepala yang menyerupai bahkan lebih garang daripada harimau. Itu, Mbak. Artinya saat tahun 2015 itu gagal karena ada poin-poin yang tidak sesuai dengan UNESCO. Lalu Pak Sugiri, jika nanti pada tanggal yang ditetapkan ini belum terlengkapi ataupun belum sesuai dengan selera yang Anda sebutkan, selera UNESCO tersebut, konsekuensi apa yang nantinya akan kita hadapi? Apakah artinya reog Ponorogo ini tidak dapat didaftarkan kembali ke UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia dan akhirnya justru bisa diklaim oleh Malaysia? Kemarin Mbak Sinta saya cerita sedikit, para Silakan. pengusul diundang. Kan ada 8 pengusul, kemarin diundang semuanya oleh Ibu Irini. Ibu Irini itu Direktur Perlindungan Budaya Kementerian Pendidikan. Diundang dan kemudian termasuk jamu, termasuk pengusul tempe, pengusul reog, pengusul tenun. Dan beliau sampaikan secara lisan bahwa sementara ini yang mau diajukan ke UNESCO adalah jamu. Kami harus menunggu berikutnya. Saya begini, sebagai bupati yang mewakili rakyat kecil yang memang diusulkan untuk UNESCO reog Ponorogo, kami agak kecewa dengan keputusan itu walaupun belum tertulis secara resmi bahwa itu lembaran negara. Kami mohon kepada Pak Menteri Mas Nadiem Karim untuk berpikir kembali, mengkaji kembali. Karena hari ini reog sedang berada pada puncak kegelisahan, kami terancam diklaim negara lain. Kenapa justru jamu yang diusulkan, yang jamu sudah pada mapan karena semua adalah korporasi milik orang besar-besar. Sementara reog ini harus menanggung beban ekonomi. Semua pemainnya orang kecil, pengrajinnya orang kecil, pedagang PKL orang kecil. Saya mimpi besar agar ketika UNESCO mengakui ini menjadi warisan khas Ponorogo, maka kehidupan akan jalan dan reog tidak terancam punah, bahkan tidak diambil alih oleh Malaysia. Malaysia kemarin yang merilis itu Pak Menteri Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Belum menyampaikan, Malaysia juga menyiapkan. Maka kami gelisah benar, bahkan seluruh Indonesia telepon saya menerima WA, telepon, ayo Pak berbuat, ayo Pak bergerak. Ya. Saya memohon. Ya. Artinya jika klaim dari Malaysia berhasil dan Indonesia, jangan sampai ya, Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan UNESCO, ada banyak warga yang terancam juga, baik itu dari segi penghasilan dan juga kesejahteraan. Seperti itu ya Pak Sugiri? Itu yang pertama. Yang kedua, nasionalisme. Itu yang paling penting. Artinya hari ini mestinya kita berpikir bahwa kita ini yang kita miliki reog ya. Ketika mau diancam tetangga, bagaimana rasa darah nasional kita, ini yang paling penting. Dan kemudian jamu, oke, jamu setiap hari saya minum jamu, saya luar biasa. Tapi kan jamu sudah dibangun, dikerjakan oleh korporasi besar-besar. Nah reog ini pengajuan ke UNESCO, maaf saya potong, pengajuan ke UNESCO apakah harus satu persatu atau bisa berbarengan? Mungkin sekaligus gitu, jamu juga, reog Ponorogo juga. Satu elemen Mbak, jadi satu negara satu elemen. Dan di saat pandemi begini, memang yang diutamakan oleh UNESCO adalah yang USL. USL itu adalah yang Urgent Safeguarding List. Kalau jamu kan representative list, artinya sudah mapan. Nah, kami ini yang terancam punah, karena pandemi sudah 2 tahun tidak bisa manggung, pengrajin tidak bisa bekerja, sedangkan sisi lain mau diancam negara tetangga, mau diambil. Nah, 2 hal yang menurut saya sangat fundamental ini, mari kita berpikir sama-sama sebagai sama-sama punya negara untuk berpikir bagaimana, ayo kita selamatkan dulu reog. Baru yang lain kita pikirkan kembali.
Ya, untuk membuat ini menjadi berhasil, apakah dari Pak Bupati sendiri sudah mendapatkan informasi jangan-jangan justru negara Malaysia sudah memiliki data yang lebih lengkap, bukti sejarah yang lebih lengkap yang bisa mengancam posisi kita? Saya tidak yakin, Mbak. Karena kelahiran Reog ada di sini, saya punya dokumen komplit segudang, mulai dari literasi yang detail tercatat dalam sejarah literatur yang komplit. Dan kalau kemudian kami telepon ke teman-teman yang di Malaysia, apa kabar Pak Bupati? Ini Reog, ya Reog Ponorogo, saya orang Ponorogo, selalu begitu. Maka kami tidak terlalu gelisah sesungguhnya. Yang saya gelisahkan manakala kementerian tidak mengambil Reog yang diusulkan UNESCO. Itu yang paling membuat kami gelisah. Baik, terima kasih Bapak Pak Cynthia. Sugiri Sancoko. Kita harapkan tentunya ini prosesnya berjalan dengan baik dan ini tentunya menjadi harapan kita seluruh masyarakat Indonesia agar Reog Ponorogo bisa dipertahankan menjadi budaya Indonesia di UNESCO. Saya bersimpuh di depan Mas Menteri. Mohon izin untuk bijaksana dan mengusulkan Reog karena ini penting sekali untuk nasionalisme bangsa Indonesia. Saya bersimpuh, saya mohon betul. Baik, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah pusat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo. Selamat malam.